Shalom, salam jumpa kembali dalam acara Kabar Sukacita. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Baik, hari ini kita akan segera belajar renungan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya beri tema miliki iman yang teguh dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona. Saya percaya kita memerlukan iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang tahan uji, iman yang tidak terbatas oleh waktu, iman yang selalu aktif dalam keadaan apapun. Baik, kita akan segera membaca renungan firman Tuhan ini dalam Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan kita supaya iman kita senantiasa tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, apa yang kita sudah dengar dari Injil, kita harus tetap kuatkan iman kita, saudara. Ya, ada beberapa hal yang membuat iman orang senantiasa goncang atau imannya menjadi lemah. Yang pertama, yang membuat iman orang menjadi lemah adalah ketika dia melihat atau memandang besarnya masalah. Penglihatan kita berpotensi melemahkan iman kita. Contoh saudara, Saul, ketika dia melihat kepada Goliat, dia menjadi ketakutan. Ada 10 pengintai juga yang masuk ke tanah Kanaan, mereka takut karena melihat raksasa. Ada banyak raksasa-raksasa di dunia ini yang senantiasa menakutkan kita. Tapi kita jangan memandang kepada besarnya masalah itu, tapi kita pandang Tuhan Yesus. Sama juga dengan Simon Petrus. Ketika satu waktu mereka berada di laut dan mereka melihat ada seorang yang berjalan di atas air. Mereka mengira itu hantu, saudara. Tapi ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Dan ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, jika engkau itu, bolehkah aku juga berjalan di atas air? Dan Tuhan Yesus memanggil dia. Dia bisa juga berjalan di atas air karena dia memandang kepada Yesus. Tapi setelah ada badai, ada angin ribut, dia tenggelam karena memandang kepada besarnya badai. Seringkali kita juga tenggelam, hanyut, karena kita memandang besarnya masalah. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda dengan virus corona. Banyak orang menjadi ketakutan, panik, dan stres. Mereka memandang kepada besarnya masalah. Kita tidak usah takut terhadap masalah. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah mencobai lebih dari kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Dia akan berikan jalan keluar yang terbaik. Jadi jangan memandang kepada besarnya masalah, tapi pandang kepada Yesus. Maka engkau bisa berjalan di atas masalah supaya imanmu tetap kuat. Arahkanlah pandangan penglihatan kita kepada Yesus sebagai pemimpin dan pelatih kita, saudara. Yang kedua, yang membuat orang senantiasa imannya lemah karena dia berharap pada manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia atau menaruh harapan pada kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pertolongan dari manusia terbatas. Kadang-kala 1 kali dia tolong kita, 2 kali dia masih tolong, tapi 3 kali dia tolong kita, saudara. Ya. Pertolongan Tuhan tidak ada batasnya. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah kota benteng kita, perlindungan kita. Mari kita minta pertolongan dari Dia. Pertolongannya tidak terbatas. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan Raja Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi jangan berharap pada manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi mari kita terus berharap pada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia selalu memberi yang terbaik buat kita, anak-anaknya. Yang ketiga yang membuat orang imannya senantiasa lemah, karena dia melihat lamanya waktu. Ya. Kadangkala Tuhan membuat mujizat itu cepat, kadangkala juga lama. Sama dengan satu waktu pesta di Kana, mereka kekurangan air anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus minta supaya Tuhan merubah air menjadi anggur.